Dalam kesempatan pagi hari ini, kehadiran saya di sini semata-mata mengharap barokah ridho dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengirimkan manusia terbaik kepada kita semuanya, bahkan kepada alam semesta ini sebagai rahmat bagi kita semuanya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Intinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Makanya dikatakan bahwasannya apapun dari Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi kita semuanya, termasuk bagi orang yang senantiasa mempelajari, mengingat-ingat dan terus membaca sholawat. Inilah menjadi jalan bagi kita semuanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua yang ada dalam kehidupan ini itu adalah rahmat dari Allah. Maka sedikit banyaknya rahmat yang kita peroleh itu bisa kita sambungkan kepada sumbernya rahmat, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita pengen betul-betul mendapatkan rahmat yang banyak, yang melimpah, maka kuncinya dekati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya yang paling sederhana, paling mudah, seperti yang kita lakukan saat ini. Tadi sebelum acara ini berlangsung diawali dengan maulid, pembacaan maulid, supaya kita mengenal. Meskipun pernah ada yang tanya, oh wong kok maca maulid Nabi bareng ngene ku lha apa? Wong bahasane bahasa Arab, wong ora mudeng. Terus yang bisa diambil pelajarannya dari mana? Makanya para ulama mengatakan, meskipun kita tidak mengerti, tidak paham arti dari maulid yang kita baca, baik itu maulid Al-Barzanji, maulid Dibai, maulid Simtub Duror, tapi yakinlah maulid-maulid yang kita baca itu ada sir yang insya Allah barokahnya bisa kita dapatkan meskipun kita tidak ngerti artinya. Sama halnya kayak orang membaca zikir, banyak orang itu nggak paham sebenarnya dibaca itu artinya itu apa, maksudnya itu apa. Tapi yakinlah panjenengan semua harus banyak membaca zikir, karena sirnya itu ada, barokahnya ada yang kita dapatkan meskipun kita nggak tahu artinya. Bahkan kemarin di YouTube, kalau sampean tidak percaya, di channel ataupun sudah diambil banyak channel itu pimpinan Thorekoh Siddiqiyah itu mengatakan, untuk apa Nabi kok dikirimi Fatihah? Wong Nabi itu lautan rahmat, dikirimi Fatihah barang. Mbok ya do mikir, pernyataan ini sepertinya biasa, tapi sebenarnya ini bisa membolak-balikan pikiran kita. Kanggone wong sing awam ya mesti mengatakan bener. Iya ya, oh Nabi ku sumbere rahmat kok dikirimi Fatihah. Karena ini tradisinya orang NU. Mesti orang NU ila hadratin Nabil Mustafa. Nabi mesti ketut. Jadi seolah-olah dia mengatakan Nabi itu kayak gak butuh Fatihahnya kita, wong Nabi itu lautan rahmat kok dikirimi Fatihah barang. Maka dari saya cukup sederhana saja. Kita membaca sholawat itu merupakan perintahnya Nabi, bahkan juga perintahnya dari Allah. Jenengan amati saja semua sholawat yang paling pol cekak, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salim. Dan masih banyak ribuan sholawat-sholawat yang dikarang oleh para ulama ataupun langsung diajarkan oleh Nabi Muhammad,
semuanya mengarah mendoakan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Apa ya butuh Nabi untuk keselamatan, doa keselamatan dari kita? Kalau kita pikir ya nggak butuh Nabi, wong Nabi mesti selamat, Nabi itu selalu dijaga oleh Allah. Kecilnya saja belum jadi Nabi, itu awan selalu mengikuti ben sikira Nabi ojo ngati kepanasan. Nabi apa Allah saja itu nggak rela nek Kanjeng Nabi sampai kena panas srengenge, itu sampai awan ngikuti Nabi terus. Jadi nggak usah didoakan selamat, nggak usah didoakan sejahtera, Nabi ya mesti sejahtera, Nabi mesti selamat. Jadi kan biasanya begitu kan, makanya kalimat di awal tadi ya dikatakan untuk apa Nabi dikirimi Fatihah, karena saya paham orang NU itu senangnya moco surat Fatihah, dan itu mesti diawali ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sama kayak kita membaca sholawat, kan kita mendoakan Nabi. Apa butuh Nabi doa kita? Enggak. Tapi karena ini perintahnya dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saja bersolawat, para malaikat saja bersolawat. Berarti bukan karena semata-mata Nabi butuh doa keselamatan dari kita, tapi ini yang paling inti adalah ikatan silaturahim kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan cara membaca solawat. Lebih-lebih Allah saja bersolawat, para malaikat saja bersolawat. Tamu kok Gusti Allah wae sing ciptakno. Allah tidak akan menciptakan manusia, bumi seisinya, alam semesta kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben semangat bareng-bareng kita solawatan sebagai pengingat bagi kita semuanya. Aku yakin semua ini bisa semua. Oke, shallu ala Nabi Muhammad. Sholawat ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati, sholawat sampai mati. Tobat sebelum mati. NKRI harga mati, tobat sebelum mati. Shallu ala Nabi Muhammad. Syair ini tadi mengingatkan bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lah awake dhewe ya ora malaikat apa menika Gusti Allah kok wegah maca solawat itu kok diceritane. Makanya ayat selanjutnya tadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing padha iman. Berarti yakinlah sama saya, ayat ini itu menitik beratkan bahwasanya orang yang bisa membaca sholawat itu hanyalah orang-orang yang punya iman. Makanya Habib Lutfi bin Yahya mengatakan nggak usah lihat yang macam-macam, untuk melihat kadar keimanan seseorang cukup dilihat kadarnya dia mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ukuran yang paling mudah adalah sudahkah Anda bersolawat hari ini? Dan pertanyaan ini harus diberikan kepada umatnya termasuk kita semuanya, menjadi pertanyaan setiap hari bagi kita. Sudahkah Anda membaca solawat hari ini? Karena apa? Yaitu tadi, sebagai kadar ukuran iman sampean kepada Allah itu besar atau tidak, kecil atau rendah, itu semuanya diukur dari kadar cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampean-sampean semua tak ingatkan terus menerus. Soalnya apa lagi? Abah Uci Turtusi, wali dari Banten, beliau baru meninggal tahun 2021 kemarin. Itu cerita, diceritanya Habib Lutfi. Abuya,
saya tahun depan mau berangkat umroh. Nah, tiba-tiba di tahun berikutnya ketemu sama Abuya Uci, tanya, Bib, pripun Bib kemarin umrohnya? Punten Abuya, nggak jadi umroh. Lah kenapa nggak jadi umroh? Kenapa nggak jadi umroh? Jawabannya belum apa? Allah belum ngizinin, belum dapat restu dari Allah. Saya nggak boleh tahun ini umroh. Sampean kalau sudah ngomong bicara wali, bicara karomah, tidak ada yang tidak mungkin. Sejak zaman dulu Nabi sudah dianggap orang gila. Semua nabi-nabi dianggap gila karena mukjizatnya. Termasuk hari ini sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul, yang ada para wali. Banyak cerita-cerita tidak mungkin, banyak cerita-cerita yang khariqul adah dari para ulama, dari para wali. Apa gambarannya? Hanya akal yang diimankan yang bisa menerima hal-hal yang semacam itu. Nek kanggone akal yang tidak diimankan, dengar kata-kata seperti itu, mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu, ya seperti orang jahiliyah zaman Nabi ataupun zaman nabi-nabi yang terdahulu. Semua nabi, Nabi Musa dianggap tukang sihir, semua nabi dianggap tukang sihir, ahli nujum. Termasuk nabi cerita Isra Mi'raj dianggap majnun, dianggap orang gila. Orang gila kok didengarkan gara-gara cerita Isra Mi'raj. Termasuk hari ini kita masih sering mendengar cerita-cerita dari para wali-wali seperti, termasuk Habib Lutfi masalah umroh. Allah belum ngizinin, belum dapat restu dari Allah. Allah belum boleh tahun ini saya umroh. Bagi akal yang tidak diimankan, ya dia akan mengatakan halu itu kayaknya, halu itu kayaknya. Wong Allah kok belum bolehin Habib Lutfi umroh. Wong umroh kok sapa sing gelem, sapa wae sing di duit mangkat. Ini bagi akal yang tidak diimankan. Makanya banyak kisah-kisah kiai-kiai dahulu-dahulu ataupun kiai-kiai sekarang, ada cerita-cerita yang mungkin bagi kita tidak masuk akal, tapi yakinlah selagi ini kiai, ulama, wali itu tegak lurus di hadapan Allah dan Rasulullah, kalaupun memang ada cerita-cerita yang khariqul adah, yakinlah itu mesti benarnya. Karena apa? Nabi saja sudah bercerita ada keistimewaan yang dimiliki oleh manusia yang khusus punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mengherankan. Bagi kalangan Nabi Rasul ada mukjizat, bagi kalangan para wali ada karomah, dan bagi kalangan orang-orang soleh ada ma'unah. Yang itu semua sudah dijelaskan dan itu ada dalilnya semua. Maka kita semua tinggal meyakini saja. Maka dalam konteks Maulid Nabi Muhammad SAW, selain tadi saya mengatakan Allah dan para malaikat bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya apa redaksinya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei wong-wong sing iman. Yang diundang cuman orang yang iman. Sing diundang Allah cuman orang-orang yang iman. Makanya orang yang bisa bersolawat itu hanyalah orang-orang yang punya iman. Maka paksa lisan kita untuk terus membaca solawat, supaya kita termasuk orang-orang yang diundang oleh Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Dalam konteks Maulid Nabi Muhammad SAW, kita di dalam konteks Maulid Nabi ini tidak lain tidak bukan adalah pengen meniru, belajar kehidupan dari sosok yang paling sukses di muka bumi ini. Sampai tak ceritani, di barat ada seorang ilmuwan besar namanya Michael Hart. Beliau merupakan ilmuwan terkenal di barat di tahun 80-an. Sampai di titik beliau tiba-tiba pengen meneliti tokoh-tokoh besar yang ada di seluruh dunia. Akhirnya sampai disimpulkan dia menemukan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan menariknya, Michael Hart bukan orang muslim. Tapi dia ngangkat dengan cara objektif dan dia mengatakan dari sekian banyak tokoh yang saya teliti, maka saya tidak bisa untuk tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW
untuk menjadi orang yang paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah peradaban manusia. Michael Hart mengangkat Nabi itu sukses sebagai seorang pemimpin perang. Sebagai panglima perang beliau sukses. Betapa bijaksananya Nabi. Saat menang ataupun saat kalah, ataupun saat terjepit, ataupun saat di atas angin kemenangan, Nabi sangat bijaksana. Yang kedua, sukses Nabi sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang pemimpin negara. Dan yang ketiga, Nabi sukses sebagai seorang pemimpin keluarga. Makanya sampean karo maulid Nabi, ya mbok sampai sekali-kala ambi maca, ambi ibarat sekarang itu terjemahan maulid, buku maulid apapun itu ada di buku, harganya murah-murah. Ben sampean ambi paham. Coba ini tak tanya yang laki-laki dulu. Laki-laki dulu coba tanya. Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa, tahun apa, tahun berapa? Apa? Semuanya hanya mengatakan 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lah tahunnya tahun berapa? Tahunnya tahun berapa? Lu gak ada yang bisa sebanyak ini. 500 lu 71 571 mah diinget-inget, ngitung-ngitung malah kayak buka maulid, kitab maulid. Jadi Nabi itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah di tahun Masehi 571 Masehi. Bahkan kalau sampean itu dihitung pakai sekarang HP itu bisa mukul ngitung mundur. Itu sampai kalau mundur, ternyata Nabi lahirnya itu tanggal 23 April 571 Masehi. Ono sing lahir sasi April. Ada yang lahirnya bulan April sebanyak ini. Nah, khususnya yang akhir, ada enggak ya April tapi akhir? Berarti kalau sampai April kok akhir, berarti sama kayak lahirnya Nabi. Nah ini kebetulan anak-anak saya Jimli Haikal lahirnya itu 21 April semua. Jadi Jimli ya 21 April, Haikal pun 21 April tapi tahunnya aja beda. Jadi itu kayak sengalap baru kayak Kanjeng Nabi. Itulah pas April semuanya dan akhir April, meskipun enggak pas 23 pasnya. Cuman sama-sama akhir April. Jadi Nabi itu kalau ulang tahun bulan Masehi itu 23 April. Dieling-eling. Ojo mikir ulang tahunnya cah kaetok sing eling. Ulang tahunnya Nabi kudune pun eling 23 April. Oh, ngoten ya, 23 April. Setiap 23 April sampai bikin kue. Sallu ala Nabi Muhammad. Intinya tadi saya mengatakan ya mbok sampean itu mbok sinau buku-bukune Nabi Muhammad. Karena kita tidak mungkin bisa ngerti jalan hidupnya Nabi Muhammad, lakunya Nabi Muhammad kalau kita nggak mau membaca. Makanya kalau sampai malas baca hari ini, kalaupun saat Anda buka YouTube, buka sejarah hidupnya Nabi. Karena Quran wis bocorno, Quran wis bocori. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad, Nabi idolanya kita itu jelas menjadi suri teladan, semua aspek dalam kehidupan kita bisa menjadi uswah hasanah. Ojo nganti cah nom-nom MS Al-Ma'arif gembong apa kader-kader IPNU, IPPNU, kepone kok kepo ambi BTS. Kepone ambi BTS. Kepone ambil Farel Prayoga. Yo. Bahkan sing lanang-lanang menawa seneng Blackpink ibaratnya kan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi dari sini apa?
Ya mbok yo sampean kepo sama nabinya. Jangan kepo sama yang enggak jelas. Sampean direwangi, wah Lesti kok sampai disiksa nganti aku sakake. Wong Lesti wae ora kenal Nabi awam. Tapi Nabi Muhammad 1449 tahun yang lalu ngeling-ngeling sampean kabeh. Khawatir sampean nganti gak selamat ning alam dunya, gak selamat ning akhirat. Mane kudune sampean sadar, sampean boleh mengidolakan siapapun, tapi ojo nganti kadar idolane sampean kalah ambi kadar idola sing ora jelas. Karuan idolane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean tak cerita sithik wae. Kenapa kita harus mempelajari Nabi Muhammad? Karena sampean kalau nggak mengenal nggak mungkin sayang. Nggak mungkin akan lahir cinta sayang kita kepada Nabi Muhammad. Sampean nggak gelem kepo sinau tentang kehidupan Nabi Muhammad. Kadang-kadang sampean cak kuliah kader penuh. Kadang-kadang kan gampang no ibaratnya. Luwih penting maca buku sing apik dienggo makalah daripada maca buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kudu diwalik sadurunge sampean maca buku apa wae bab kuliah kudune ngerti bukune Maulid sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Gak mungkin sampean iso lahir cinta nek sampean gak paham Nabi Muhammad. Ada satu kisah sing harus kita menjadi semangat bagi kehidupan kita, bagi diri kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya punya doa pamungkas. Sing doa itu manakala dipanjatkan maka tidak mungkin tertolak dan mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh sudah menggunakan doanya sehingga turunlah banjir bandang. Nabi Ibrahim doa pamungkasnya sudah diambil sehingga beliau lolos dari pembakaran. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Lot sudah lolos dari umatnya sing ra iso dikandani udan watu. Dan nabi-nabi yang lain sudah terambil doa-doa pamungkas. Apa nabi gak pernah kepepet? Waktu peristiwa Nabi di Taif, saat dikepung oleh orang-orang kafir di Taif, Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, dibuli, ora terima kok dinyek sing sembarangan, dinyek majnun. Wes kalimat-kalimat sing eli-eli, dilempar batu sampai giginya Nabi Muhammad itu sampai patah. Iki nek sampean malaikatnya sampai gemes, mbok yo jenengan ndonga Kanjeng Nabi ben gunung-gunung sing ana Taif tak brekno ning gone wong Taif. Nabi pun tidak mau menggunakan doa itu. Yang kedua, peristiwa perang Uhud. Jangan bisa membayangkan saat situasi perang, mesti pingine sapa wae nek perang mesti pingine menang. Di perang Badar umat Islam menang, tapi di perang Uhud Nabi Muhammad beserta pasukannya kalah di situ. Nabi sampai kena panah. Pasukan umat Islam sudah tercepit. Tapi Nabi Muhammad pun tidak mau menggunakan doa pamungkasnya tadi itu. Dan peristiwa Nabi Muhammad dikepung di rumahnya sing akhirnya Sayyidina Ali siap ganteni. Bayang nono cah nom ape dipateni ngomong ngambil Sayyidina Ali. Aku tak metu mburi sampean genteni aku turune gone kene ben sampean kok dirani aku. Berarti ndek iku genteni ape dipateni ku wani. Lho kecepet ngono ape dipateni dikepung rumahnya Nabi aja. Nabi tidak mau menggunakan doa pamungkase. Sampai akhirnya pernah ditanya oleh malaikat. Karena Gusti Allah penasaran, kenapa kok nabiku sing siji iki kok gak gelem gunakno donga pamungkase iku mau. Akhirnya malaikat Jibril diutus. Akhirnya Kanjeng Nabi ditangleti, jeung Nabi Gusti Allah niku tanglet. Keng napa kok jenengan ora kok nabi-nabi deben donga pamungkas dijipuk kabeh. Nabi Muhammad jawab, dongaku siji tak simpen kok ning akhirat ben aku aja nganti ngoroh umatku ora slamet ning akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Lha ana wong kok apike ngene kok ora awake dhewe cinta. Lha ana wong sing cintanya kita kepada kita sampai seperti ini, kok kita kok ibaratnya malah enggak bersyukur. Tidak hanya itu saja, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, jumlah nabi yang jumlahnya 124.000,
Jumlah rasul yang berjumlah 313. Ternyata apa yang mereka inginkan? Dungane karo Gusti Allah pengen dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awake dhewe wis dadi umat Nabi Muhammad ning gak bersyukur. Buktine apa? Sering durhaka kabi Nabi Muhammad. Ngelanggar perintah-perintah Nabi Muhammad. Senantiasa tidak mengikuti anjuran Nabi Muhammad. Padahal nabi-nabi saja pengen dadi umat Nabi Muhammad, awake dhewe sing wis ditakdir Gusti Allah dadi umat Nabi Muhammad, kok awake dhewe kok sembrono malah. Oh gak gelem syukur. Buktine gak gelem syukur, tandune apa? Sering maksiat. Durhaka ambi Gusti Allah, durhaka ambi Nabi Muhammad, sering mengecewakan Nabi Muhammad. Makanya sampean ora usah nglakoni sing abot-abot. Cukup lakoni sing cilik-cilik dhisik. Contone apa? An-nadzafatu minal iman, seneng kebersihan. Nek ape sekolah adus. Nek roh sampah dijipuk. Nek ana sampah dijipuki. Ora usah ngenteni, wah dudu tugasku kok iki kok. Ora usah sing abot-abot, sing cilik-cilik dhisik wae. Nek ketemu kancane mesem. Ketemu gurune aja nyaprut, sing gembira meskipun kayak ra duit sekalipun. Assalamualaikum Buul kan ngono kan. Ambi sing happy. Assalamualaikum Bu Hamdalah. Sing happy, sing ceria. Kenapa? Senyumnya Anda kepada saudara Anda adalah perintahnya Nabi dan itu hal cilik-cilik. Makanya gak usah sing gede-gede dhisik, sing cilik-cilik dhisik wae dilakoni selagine iso istiqomah insyaallah ana barokah. Dan yang terpenting apa? Sunnah-sunnahnya Nabi kalau kita lakukan maka itu akan menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nena dina Jumat ngethoki kuku, potong rambut, sing bapak-bapak kumise sing wan-wanen dicukuri, jenggote sing ana wane dicukuri. Ben semisal nek kedawan kan wane ketok, nek dicekak kan rapate ketara kaya aku. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Itu begitu. Supaya apa? Menyenangkan, menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mana rasa sing abot-abot dhisik. Sampe nape nglakoni sunah-sunah Nabi kaya umroh, yo ora patek di duit kok. Ndak ngoten nah. Nah iya. Sampe nape nglakoni apa meneh? Nyembelih kebo sapi ketake jego iman. Oh nyembelih pitik jego iman awake nyembelih kebo sapi. Mana sing cilik-cilik wae dhisik dilakoni. Insyaallah ada barokahnya tersendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya alasan-alasan inilah kok nganti ono umat Islam khususnya santriwan santriwati MTS Al Ma'arif Gembong kok nganti ora cinta utawa nganti sedinane ra iso maca selawat ping 100 kebangetan. Kanggo cah cilik-cilik 100, kanggo sing ibu-ibu guru, mas-mas IPNU IPPNU minimal 300-400. Terakhir sebelum saya tutup, saya pengen sampean-sampean semua di bulan Maulid Nabi ini, saya pengen sampean-sampean semua betul-betul sudah mulai merubah sikapnya, sikap-sikap yang tidak baik dalam kehidupan Anda sehari-hari. Neng sekolah rasa-rasa sekolah, nek ana gurune tinggal turu, ditinggal jagong, ngapusi jajan ning gone kantin sapa wae, apa meneh kok sampai buang sampah sembarangan, tolong dirubah semua itu. Pokoknya sekarang sikap-sikap yang tidak baik, sikap-sikap yang tidak membuat ridho Nabi Muhammad jangan dilakukan. Siap? Santriwan santriwati MTS Al Ma'arif Gembong siap? Nah, jadikan Nabi Muhammad idola kita, siap? Jadikan Nabi Muhammad cinta utama kita, siap? Nah, tadi bagi siswa-siswi sehari saya anjurkan membaca sholawat 100 kali. Gak usah yang panjang-panjang, cukup yang sallallahu ala Muhammad. Dan buat ibu-ibu guru, mas-mas IPNU IPPNU minimal sehari 300 atau 400. Di bulan Maulid, khusus di bulan Maulid 600 kali. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.